Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wat tullab wat talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nashkurullah syukran katsiran ala kulli ni'matillah. Iltaqaina fi hadzal sabah mubarakan insyaallah, fa nas'alullaha ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa nuwasilu darsana fi hadzal sabah min tafsir juz'il amma min kitab at-tashil li ta'wil tanzil. Wassalat darsuna ila surati Al-Fajri. Kita akan lanjutkan kembali insyaallah di pagi hari ini setelah salat subuh, sebagaimana biasanya di hari Sabtu pagi kita akan lanjutkan tafsir juz amma di surat Al-Fajr. Sudah sampai di ayat keberapa? 15 ya. Sudah selesai kemarin dari ayat 6 sampai 14. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad sampai inna rabbak labil mirsad. Nah, ba'daha setelahnya kita bacakan qala Allah Ta'ala. Perhatikan yang ada mushaf atau yang ada kitabnya, silahkan dilihat dalam surah Al-Fajr. Kita akan menjelaskan tafsir surat Al-Fajr di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani ya. Dalam ilmu tajwid waqaf disukunkan akraman, aslinya akramani. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sebagaimana biasanya kita akan terjemahkan pendekatan maknanya, nanti akan dibantu dengan tafsir yang dijelaskan oleh penulis di sini dalam kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil, serta kita berikan beberapa penjelasan ataupun i'rab dari jumlah atau i'rab kalimah dengan ringkas. Fa amma fa-nya ini fa dalam istilah nahwu istinafiyah ya, untuk pendahuluan, bukan atof. Untuk pendahuluan. Maka dalam terjemahannya sering diterjemahkan dengan maka, begitu. Adapun amma ini sudah berlalu penjelasannya. Apa itu amma? Harfu. Ada yang masih ingat? Tidak ingat. Huruf apa ini amma? Harfu syartin ghairu jazimin. Ini huruf syarat, tapi tidak menjazmkan, tidak membuat majzum. Majzum itu apa? Itu dalam fi'il itu kan ada 3 i'rabnya. Ada marfu, mansub, majzum. Tidak ada majrur pada fi'il, ya kan? Yang ada majrurnya apa? Itu pada isim. Kalau pada isim itu ada marfu, mansub dan majrur, itu dia. Majzum yang biasanya itu disukun. Ya.
Pada asalnya huruf syarat itu kan harusnya menjazmkan. Contoh, kita contohkan. Man ini bisa huruf syarat. Man yajtahid yanjah. Najaha yanjahu apa artinya? Sukses. Yajtahid, ijtahada yajtahidu, bersungguh-sungguh. Nah, gara-gara ada man ini kan huruf dal pada yajtahid itu harus sukun. Gitu loh, itu majzum namanya. Jazm dengan tanda sukun. Man yajtahid, siapa yang sungguh-sungguh? Apa jawab syaratnya? Yanjah, haknya itu pun harus sukun. Nah, itu namanya aslinya huruf syarat. Tapi yang ini beda. Ini huruf syarat tidak menjazmkan. Tidak ada yang disukun. Apakah insannya di situ sukun? Tidak. Paham ya? Jadi dia huruf syarat tapi tidak menjazmkan. Namanya huruf syarat, nanti ada jawabnya. Seperti yang kita contohkan tadi, man yajtahid, siapa yang sungguh-sungguh. Nah, ini menanti jawaban. Apa jawabannya? Yanjah. Nah, itu dia. Ya kan tidak mungkin man yajtahid kemudian kita kasih jawaban yakhsar, rugi. Kan itu, tapi yanjah. Taib. Itu sekilas supaya paham apa kok huruf syarat itu apa. Nanti ada kaitannya. Di sini ada jawab syaratnya. Jawab syaratnya itu di mana? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Ini masih bagian dari amma. Adapun insan apabila Rabbnya memberikan ibtila, bala, ujian kepadanya, ya. Kemudian fa akramahu, memberikan kemuliaan kepadanya, wa na'amahu, memberikan nikmat kepadanya. Belum ada jawabannya kan? Jawabannya mana? Fa yaqulu. Nah, itu dia. Pakai fa dia. Ini namanya fa jawab syarat dari amma. Namanya fa jawab syarat dari amma. Begitu dalam gaya bahasa Arabnya kan begitu. Ya. Maka dia pun berkata, nah, ini jawab dari si insan ini. Insan itu kalau sudah diuji oleh Rabb-nya, diberikan nikmat yang banyak, dimuliakan, maka dia akan berkata, ini jawabnya, Rabbi akramani, Rabbku telah memuliakan diriku. Ini dia insan secara umum, manusia. Jelas? Amma harfu syartin ghairu jazim, al-insanu, dia sebagai mubtada'nya, ya, istilah mubtada. Al-insan, apa arti al-insan? Manusia. Ins, ya, al-insan, nisyan. Makanya disitulah kenapa dia dikatakan insan. Sebagian ahli lughah mengatakan karena kasratun nisyan. Nisyan itu apa artinya? Pelupa, suka lupa. Manusia itu suka lupa dan pura-pura lupa. Fa'ammal insanu, adapun insan, idza, ya, idza juga bisa demikian. Idza juga bisa bermakna dzaraf, keterangan waktu, apabila, gitu ya. Bisa juga dia di-i'rab dengan harfu syartin ghairu jazim, sama seperti amma tadi. Masih satu keluarga. Ma di sini ma apa? Siapa yang tahu? Fa'amal insanu idza ma, ibtala itu fiil, ibtala yabtali bala artinya. Allah menimpakan bala. Bala itu ujian, fitnah. Ya, bisa berupa kebaikan, itulah bala. Bisa berupa keburukan. Yang sering dipahami oleh kita, bala itu hanya berupa keburukan. Jelas? Padahal bala itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa kenikmatan. Ada orang-orang yang sukses ketika dia diuji dengan kenikmatan, ada yang gagal. Semakin dikasih nikmat, semakin lupa kepada Allah. Itu gagal namanya. Demikian juga ketika diuji keburukan, ada yang sukses, tambah bersabar dia. Nah, ini sukses. Tapi ada yang tambah kufur. Diuji dengan keburukan. Taib. Nah, di sini Allah Ta'ala ingin menjelaskan sifat insan manusia. Idza ma-nya ini apa? Ma ziyadah. Ma tambahan namanya.
Ya, kalau ada yang mengatakan ma mausul, ya silakan, tapi ini ma lebih dekat kepada ma ziyadah. Ibtalahu fi'il ya, fi'il madhi mabniin ala fathah muqaddarah. Ibtala tadi menguji. Adapun insan apabila rabbuhu itu sebagai fa'il dalam jumlah ya fi'liyahnya. Apabila Rabbnya mengujinya, ibtalahu, hu ini yang dimaksud insan. Fa akramahu fa'atof. Akramahu. Apa arti akrama yukrimu? Ikram, memuliakan. Wa na'amahu, wawnya itu waw atof. Waw atof itu waw nyambung, untuk menyambung kalimat sebelumnya kepada setelahnya. Wa na'amahu, dan memberikan nikmat kepadanya. Jelas sampai sini? Adapun insan apabila Rabbnya mengujinya ya, lalu memuliakannya dan memberikan nikmat kepadanya, fayaqulu, maka insan tadi akan berkata, Rabbi akramani. Rabbi ini adalah idhofah dari Rabbun dan Ana. Rabbun dan Ana. Ya, idhofah namanya penyandaran dua kalimat, dua kata itu dalam bahasa Arab itu harus dirubah. Domir ana itu enggak boleh Rabbu ana. Tapi apa? Dirubah dulu ananya itu menjadi domir ya mutakalim, domir yang jar namanya, domir majrur, yaitu ya mutakalim. Rabbi, kitabi, baiti, kan gitu, melebur dia. Ya, jangan kitab ana, nah itu kan masih baru belajar gitu ya. Ini bait ana, enggak gitu, baiti, gitu ya. Rabbi, demikian juga Rabbi ini adalah gabungan dari Rabbun dan Ana, Rabbi. Fayaqulu Rabbi akramani. Nah ini akramani juga sama seperti fa akrama tadi, akrama yukrimu ikraman. Nunnya ini nun apa? Siapa yang tahu? Nun wiqayah. Ya, si ingat musyrifnya. Nunnya itu namanya nun penjaga. Nun wiqayah. Kenapa? Kalau tidak diletakkan itu, nanti ya mutakallimnya, ananya itu melebur ke huruf akhir fiil. Jadi bisa dibaca akromi. Nah, itu salah. Akromi salah. Jadi ditaruh nun penjaga. Akroma ni. Sebenarnya itu ada ya-nya. Kenapa dibuang? Sebenarnya itu akromani ada ya. Kenapa dibuang? Karena ini itu ya-nya itu sama seperti Rabbi, gantian ana. Ana diganti i. Akromani, akroma ana, itu ya gitu ya. Robku telah memuliakan aku. Kenapa dibuang? Ada huruf ilah. Sudah kita sebutkan sebelumnya. Enggak ngerekam. Nanti minta sama perekamnya. Kenapa? Limunasabati fasilatil ayah, kan itu ana sebut kemarin ya. Untuk menyesuaikan akhir dari setiap ayat supaya dia kelihatan sama kayak kemarin itu walaili idza yasr. Kenapa enggak yasri? Aslinya kan yasri. Kenapa yasr? Ya itu sama limunasabati akhiril ayat, untuk menyamakan akhir dari semua ayat supaya sama akhirnya semua. Gitu. Paham? Aslinya ini kan fa akromani. Ada ya-nya itu, ada ya-nya. Artinya dia telah memuliakan ana. Ana enggak boleh bersambung sama akroma, harus diganti ya, dan ya itu enggak boleh nyambung sama mim. Mimnya fiil tadi, maka dikasih nun penjaga namanya. Wiqayah itu menjaga, nun penjaga supaya enggak nyambung, melebur. Idgham. Oh, belajar bahasa Arab kan? Kalau bapaknya iya. Kalah sama anak-anaknya nanti. Baik, jelas maknanya?
Adapun insan apabila Rabbnya mengujinya, memuliakannya, memberikan nikmat kepadanya, maka si insan tadi akan berkata, Rabbku memuliakan diriku. Kemudian ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani. Nah, itu juga sama aslinya kan? Nah, ini limunasabati fasilatil ayah. Coba disebut. Limunasabah fasilah ayah. Limunasabati fasilatil ayah. Ya, limunasabah fasilatil ayah. Itu istilah ulama nahwu ya, ataupun ahli tafsir, ahli lughah. Jadi untuk menyesuaikan akhir ayat dibuang dia supaya enak penyebutannya. Kan dia fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Kurang enak itu ya. Akraman. Nah, gitu dia. Jelas? Wa amma idza mabtalahu. Ini hampir sama kayak yang di atas. Wa amma udah tahu tadi ya, waw ataf, amma harfu syartin ghairu jazim, sama idza juga ya, mazya ziyadah, ibtala sama kayak di atas, menguji, hu kembali ke insan, fa'atof, qadaro, apa arti qadaro? Nanti di bawah disebutkan juga itu qadaro, doyako, menyempitkan. Qadaro itu artinya apa? Menyempitkan. Nah, adapun insan apabila Allah mengujinya dengan apa? Faqadara alaihi rizqahu, Allah sempitkan rizki atasnya, marah dia. Tuh insan. Faqadara alaihi rizqahu, yakni fadayyaqa. Fadayyaqa, dayyiq itu apa artinya? Sempit. Dayyaqa menyempitkan. Itu makna qadara dayyaqa. Faqadara alaihi rizqahu, Allah sempitkan rizkinya, fayaqulu. Nah, ini jawab syaratnya dari amma tadi. Maka insan tadi akan berkata apa? Rabbi ahanani. Terpisah itu ya. Ahana aslinya. Ahana yuhinu ihana. Apa arti ahana? Hinun, hina. Nah, nggak tahu ini bahasa Arab yang ngambil bahasa Indonesia atau Indonesia ngadopsi ke Arab. Jadi hina itu dalam bahasa hinun artinya hina. Dalam bahasa Indonesia hina. Ahana menghinakan. Maka Robku telah menghinakanku. Ini kata dia, kata si insan. Ketika Allah menyempitkan rizkinya. Ahanani sama kayak di atas akromani, ada ya-nya itu. Wadih, jelas? Kalla bal. Itu dipisah satu-satu ya. Ada kalla, ada bal, ada la nafi. Tukrimuna dari akroma yukrimu. Antum ini maknanya. Antum tukrimuna al-yatima. Kalla balla tukrimuna al-yatim. Ini kok udah nyambung. Kalau kita pisah-pisah itu satu-satu. Kalla ini namanya harfu, udah kita lewat ini. Siapa yang masih ingat? Huruf apa ini? Kalla. Lupa. Harfu roda'in wa zajarin. Ya. Huruf yang didatangkan untuk memberikan pencegahan ataupun pelarangan. Ya, jadi dia didatangkan untuk menolak apa yang disebutkan sebelumnya. Kalla, sekali-kali tidak. Ya, maksudnya tidak. Jangan demikian wahai insan. Itu dia. Kalla, jangan demikian wahai insan. Enggak bagus begitu. Nah, gitu bahasa kita. Itu kalla. Harfu roda'in. Roda' itu ro dal dan ain artinya kan mencegah. Jadi tujuannya dia untuk mencegah supaya apa yang diceritakan sebelumnya jangan dilakukan, jangan terjadi. Kalla, jangan gitu ya insan. Masa begitu? Dikasih baru ridho, senang, ketika enggak dikasih marah-marah. Jangan gitu ya insan, kan gitu. Ya, kalla. Huruf apa tadi? Rad'in wa zajrin. Zai, jim, ro, zajr. Ya. Baik.
bal ini bisa huruf ataf sebenarnya ya. Ya. Dia huruf ataf, masuk pada huruf ataf. Tapi biasanya dia didatangkan ini juga tujuannya adalah bisa untuk menjelaskan kebalikan dari kalimat sebelumnya. Bisa juga tujuannya untuk menetapkan ya apa yang disebutkan sebelumnya. Paham ya? Misal saya bilang gini, misal Zaidun syuja'un bal jabbanun. Nah, ini berarti mengingkari apa yang sebelumnya. Zaid itu seorang pemberani bal jabbanun. Nah, ini dia untuk menetapkan kebalikan. Bahkan dia pengecut. Jabban apa arti jabban? Pengecut. Nah, itu tujuannya ya. Kalla bal, sekali-kali tidak, jangan demikian, akan tetapi ya, bahkan sekali-kali tidak, bahkan namanya ini bal maknanya adalah istilahnya al-idrabu al-ibtali ya, al-idrabu ibtali, didatangkan dia untuk membatalkan perbuatan sebelumnya. Ya, bahkan sekali-kali tidak ya, bahkan kalian tidak memuliakan anak ya yatim. La tukrimuna al-yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim. Jelas? Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Waw ataf lam nafi, lam penafian. Tahaddun apa fi'il aslinya? Tahaddo, tafa'ala, tahadodo. Itu artinya aslinya ya. Aslinya apa? Tahadodo. Mudha'af. Ya, indal Arab ini sulit. Orang Arab sulit. Sehingga dotnya itu harus diidghamkan. Jadi tahaddo. Fi'il mudhari'nya apa berarti? Tafa'ala, ya tafa'alu. Kalau antum tata, ada dua taknya. Tatafa'alun. Nah, ini aslinya tatahadun. Jelas? Aslinya apa? Tatahadun. Mana taknya satu lagi? Dibuang. Untuk apa? Memudahkan ucapan. Tuh, biar tahu antum. Ini aslinya dua taknya. Ya. Tatahadun dari fiil tafa'ala, yatafa'alu, tatafa'aluna, tatahaduna. Apa arti tahaddu? Di bawah itu ada ya. Ya, ini sebagian memerintahkan sebagian yang lain. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian tidak saling memerintahkan untuk memberi makan orang miskin. Nah, itu dia. Sudahlah dikasih, senang enggak dikasih, marah enggak memuliakan anak yatim, dan tidak mau saling menganjurkan, mengajak untuk beri makan orang miskin ya. To'am di sini it'am aslinya. Maknanya adalah it'am. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, yakni wala tahaduna ala it'amil miskin. Kalian tidak saling mendorong. Tahadunnya itu sebagian kita nyuruh sebagian yang lain. Ayo ngasih makan orang miskin. Nah, ini enggak mau. Kalian tidak mau gitu, diam-diaman aja. Ya, kenapa? Karena semua sama-sama pelit. Ya kan? Sama-sama pelit. Jadi saling tidak mau mendorong untuk ngasih makan orang miskin. Ya. Sehingga muncul istilahnya pelit pangkal kaya. Ya betul. Hah? Pelit pangkal kaya, hemat pangkal miskin. Mana yang betul pepatahnya itu? Apa yang betul? Pelit pangkal kaya, iya. Hah? Enggak. Baik, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Jelas? Wa ta'kuluna turatha, dan kalian akala ya'kulu, artinya makan, mengkonsumsi, memakan. Ta'kulun berarti antum ta'kulun. Dan wawnya waw ataf, dan kalian memakan turas. Turas itu miras. Ya, aslinya ini wuras, dari waris. Ya, wuras. Kemudian dia dibaca turas. Turas yakni ma yatrukuhul mayyit.
apa yang ditinggalkan oleh mayit namanya turoth, buroth, miroth, ya, atau kita sering menyebut harta warisan. Kalian memakan harta warisan, ya, aklan, ini untuk menunjukkan benar-benar kalian makan. Sama seperti antum misalnya mengatakan anta dorobtal jidar dorban. Pengulangan masdar ini menunjukkan taukid, bahwasanya benar-benar dia memukul dinding. Nah, Allah Ta'ala mengatakan wa ta'kuluna turasa aklan. Kalian benar-benar tega betul memakan harta warisan anak yatim, harta warisan, ya, orang lain yang telah meninggal harusnya dapat harta warisan, kalian makan. Bahkan ditambah lagi dengan kalimat lamman. Lamma yalummu apa artinya? Menghimpun. Ya, menghimpun. Ya, di sini beliau maknai dengan syadidan. Jadi benar-benar aklan lamman. Kalian kumpulkan harta warisan orang yang telah meninggal dunia, terutama harta warisan anak yatim. Kan yatim itu kan ada dua. Ya, ada yatim yang kaya, ada yatim yang miskin. Kalau yatim yang kaya, yang perlu kita bantu adalah menjaga hartanya. Kalau yatim yang miskin, yang perlu adalah memberi makan. Jadi enggak setiap anak yatim itu miskin. Ya, tapi kalau orang miskin pasti miskin, ya enggak? Ada orang miskin yang kaya. Ya, kalau anak yatim masih ada yang kaya. Ketika ayahnya meninggalkan miliaran harta. Ini yatim kaya namanya. Enggak boleh kita makan hartanya. Salah satu dari 7 dosa besar yang disebut oleh Rasulullah kan ada kan? Ya, ini aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Nah, Allah Ta'ala mengatakan di sini, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Kalian memakan harta warisan, benar-benar kalian makan, kalian himpun, kumpulin, kalian makan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, ahabba yuhibbu artinya mencintai. Kalian mencintai mal. Apa arti al-mal? Harta. Nah, ini ditaukidkan lagi. Hubban, kecintaan yang jamman. Apa arti jamma ya jummu? Ya, melimpah ruah, melimpah. Itu jammun artinya. Jammun ghafir katanya, melimpah ruah. Jadi kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar sekali. Taib, ini dia yang kita jelaskan secara maknanya. Nah, di sini juga Syekh menjelaskan beberapa makna kalimat yang disebutkan dari ayat 15 tadi sampai 20. Di antaranya ibtalahu, kata beliau, ikhtabarahu, imtahanahu, menguji. Itu makna ibtala. Qadara dayyaqa qattara, menyempitkan. Tahaduna, yakni yahuddu ba'dukum ba'da. Sebagian kalian mengajak sebagian yang lain, ya'muru ba'dukum ba'dun, sebagian kalian memerintahkan sebagian yang lain, yahutsu ba'dukum ba'dun. Nah, itu semakna. At-turath al-miras, ya, turas artinya miras, yaitu warisan. Lamman yakni syadidan, dzari'an, kalian memakannya dengan syadid, ya, ini benar-benar ekstrim lah gitu ya. Syadid itu sangat melampaui batas. Zari'an yakni cepat. Kalau makan hartanya cepat kan begitu. Jamman katsiran. Nah, ini seperti yang disebutkan tadi. Taib, kita akan lihat beberapa penjelasan langsung saja. Itu tadi kalimat per kalimat. Pertanyaan kata beliau, as-su'al waddih al-ma'na al-ijmali liqaulihi ta'ala fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Jelaskan makna secara ijmali, maksudnya makna secara global. Ya, makna secara global dari firman Allah Ta'ala, adapun insan apabila Rabb-nya mengujinya, kemudian memuliakannya dan memberikan nikmat kepadanya. Apa makna ayat ini? Al-jawab, qala At-Tabari rahimahullah, berkata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, fa ammal insanu idza mamtahanahu rabbuh bin ni'ami wal ghina fa akramahu bil mal
Maknanya adalah adapun insan jika Allah Rabb-nya memberikan imtihan, memberikan apa? Ujian kepadanya bin ni'am dengan berbagai macam nikmat, wal ghina dengan berbagai macam kekayaan, fa akramahu bil mal, memuliakan si insan tadi dengan harta, wa afdhala alaihi, memberikan kelebihan padanya dibandingkan yang lain, wa na'amahu bima ausa'a alaihi min fadlihi, memberikan nikmat kepadanya dengan meluaskan kepadanya karunia-Nya, fayaqulu, dia pun akan berkata, Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakanku, fayafrahu bidzalika, dia pun senang dengan itu, wa yasurru bihi, dia gembira dengannya, wa yaqulu, kemudian dia berkata, Rabbi akramani, itu aslinya itu, akramani, dia pun berkata, Rabbku telah memuliakan diriku, bihadihil karomah, dengan kemuliaan ini. Summa qala, kemudian beliau berkata kembali, Imam At-Tabari, wa amma idza mamtahanahu rabbuhu, adapun jika Rabb-nya memberikan imtihan, ujian kepadanya, bil faqr, dengan kefakiran, faqadara alaihi rizqah, Allah sempitkan rizkinya, yaqul, dia akan berkata, ya, fadayyaqa alaihi rizqah, Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rizkinya, wa qattarahu falam yukthir malahu, dan tidak memperbanyak hartanya, walam yusi' alaihi, tidak meluaskan usahanya dan hartanya, fayaqulu, dia pun akan berkata, Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakanku, fayaqulu dzalikal insan, itulah yang dikatakan insan, Rabbi ahanani, Rabbku telah menghinakanku, ya, yaqulu adzallani bil faqr, dia insan tersebut akan berkata, Rabbku telah merendahkanku dengan kefakiran, walam yashkurillaha ala ma wahaba lahu min salamati jawarihi, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya berupa keselamatan anggota tubuh. Dia gak terpikir lagi. Yang dia pikir, menurut pikirannya, bahwasanya ketika Allah memuliakannya hanya dari sisi harta. Inilah pandangan manusia secara umum, orang awam. Orang-orang beriman tidak demikian. Ya, orang-orang beriman tidak demikian. Makanya kata beliau di sini, dia tidak pernah bersyukur dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya, min salamati jawarihi, dari keselamatan anggota tubuhnya. Anda bisa bayangkan dan bisa saksikan, antum bisa jalan-jalanlah ke rumah sakit, tapi sekarang jangan, lagi pandemi. Ya, melihat sebagian besar dari orang-orang yang sakit di sana, apa yang paling mereka harapkan? Sehat. Mampukah mereka membeli dengan harta mereka? Ya, kalau sekiranya hal tersebut Allah Ta'ala berlakukan hanya dengan harta kemudian langsung sehat, itu akan sepi itu rumah sakit. Ya atau tidak? Sepi rumah sakit, tidak seramai itu. Tapi tidak bisa kesehatan itu dibeli secara langsung. Walaupun bayar, tetap bayar atau tidak di sana? Bayar. Ya, sudah badan ngerasa sakit, bayar lagi. Ya atau tidak? Udah badan sakit, ngerasakan sakitnya itu badan, aduh sakitnya, berhari-hari harus dirawat, ditusuk, diinfus, bayar lagi. Sehat? Apa langsung sehat? Tidak sehat. Itu tidak pernah dipikir. Ya, tidak pernah dipikir oleh manusia itu nikmat itu. Dia kira nikmat itu hanyalah fulus. Kalau udah dapat fulus, ini baru ini nikmat. Dia tidak berpikir setiap hari itu sehat itu enggak dia hargai itu. Berapa harganya? Berapa harta yang dikeluarkan oleh orang-orang di rumah sakit itu? 100.000? Mana bisa periksa aja 100.000? Iya kan? Periksa aja 100.000. Iya. Atau 50.000 periksa. Dah ada lah 50.000. Kecuali puskesmas. Gratis. Ya. Lihat berapa juta yang harus mereka keluarkan. Belum juga sehat. Bahkan ada yang sampai berpekan-pekan, berbulan-bulan, belum juga sehat. Bahkan berujung kepada kematian. Coba. Ya. Di sini beliau mengatakan, walam yashkurillah ala ma wahaba lahu min salamati jawarihi. Ini yang terkadang kita lupa.
Kita kira yang namanya nikmat itu, yang pemberian Allah, kita kira Allah memuliakan manusia itu hanya dengan memberikan harta. Kenapa sih aku nggak kaya? Ya Allah, repot kalau kita semua kaya. Siapa yang mau jadi kuli? Si A datang sama si B, B bangunkan aku rumah. Enak saja, kamulah bangun rumah saya bayar. Terus siapa yang mau bangun rumah? Kalau semuanya punya harta itu kira-kira gimana? Rusak atau tidak? Rusak, enggak terjalin yang namanya ta'awun. Enggak terjalin karena masing-masing siap untuk membayar. Itu masih dua, si A sama si B. Kalau ribuan semuanya kaya? Terjadi enggak ini kehidupan? Rusak kehidupan ini. Nah, jadi harus kita terima itu hikmah yang sangat bijaksana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya melihat itu yang namanya kenikmatan hanya dari sisi harta. Oleh karena itu Rasulullah sering ingatkan kita, ingat masa sehat sebelum sakit. Sakit itu tidak enak. Makanya jaga kesehatan. Karena kita akan mengalami masa-masa itu sakit. Baik. Ya, jadi itu, dia tidak bersyukur kepada Allah min salamati jawarihi. Ya. Wa rizqihi minal afiyah fi jismihi, dan rizki Allah berupa afiat pada jasmaninya. Dia enggak terpikir lagi itu. Inilah orang-orang atau insan yang sudah lupa hakikat dari kebahagiaan itu apa. Bukan pada banyak dan sedikitnya harta. Jadi jangan salah paham kita ya. Ini peringatan untuk kita semua, jangan salah paham. Ya, di dalam memahami kehidupan ini, bahwa kebahagiaan bukan hanya diukur dari banyak dan sedikitnya harta. Ingat itu. Kalau bisa ditulis di dahinya. Maksudnya dalam pikirannya, dalam hati. Ya. Terserah, Allah Ta'ala sudah takdirkan rezeki manusia masing-masing. Ketika si insan tadi berada di dalam perut ibunya, bikat bi rizkihi, udah ditetapkan berapa rizkinya. Taib. Wa naqala At-Tabari bi isnadin hasanin an Qatadah qauluhu, dan Imam At-Tabari menukilkan dengan sanad yang hasan dari Qatadah firman Allah Ta'ala, wa amma idza batalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanani. Apa maknanya? Ma asra'a ma kafara ibnu Adam, yaqulullahu jalla sana'uh, kalla inni la ukrimu man akramtu bi kasrati dunya wala uhinu man ahantu bi qillatiha. Jadi kata Imam At-Tabari menukilkan perkataan Qatadah, makna ayat tersebut, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini ma asra'a ma kafara ibnu Adam, alangkah cepatnya ibnu Adam itu kufur. Nah itu dia, cepat sekali. Alangkah cepatnya anak Adam ini berbuat kekufuran. Dia enggak menyadari betapa banyaknya nikmat Allah. Dia tidak menyadari selama ini sudah Allah bahagiakan. Tapi teganya dia mengatakan Robnya telah menghinakan dirinya. Hanya gara-gara disempitkan sedikit rizkinya. Ya. Sempitnya rizki seseorang itu bukan hanya sebatas penghasilannya berkurang, ikhwan. Iya kan? Bukan hanya sebatas penghasilan harian atau bulanannya berkurang. Terkadang Allah Ta'ala menguji dengan kesempitan harta pada seseorang itu dengan besarnya pengeluaran. Iya atau tidak? Besarnya pengeluaran, kan begitu. Ya. Jangan bapak-bapak nyengir-nyengir juga ya. Taib. Jadi alangkah cepatnya anak Adam itu kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla, maknanya nih ya, kalla inilah ukrimu man akramtu bi kasrati dunya. Sekali-kali tidak. Ini maknanya tadi. Kalla itu tadi maksudnya, kalla inilah ukrimu man akramtu bi kasrati dunya. Sekali-kali tidak, sungguh aku tidak memuliakan manusia yang aku muliakan dia dengan banyaknya harta dunia. Bukan dengan itu aku memuliakan manusia. Paham? Itu dia. Wala uhinu man ahantu biqillatiha. Aku tidak pernah menghinakan manusia ya
yang aku hinakan dengan sedikitnya harta. Maksudnya Allah tidak menghinakan manusia hanya gara-gara sedikitnya harta. Bukan itu tolak ukur di sisi Allah. Untuk memuliakan dan menghinakan bukan dari banyak dan dikitnya harta. Paham? Walakin innama ukrimu man akramtu bi taati. Ini pahami. Hanya saja aku memuliakan manusia itu dengan sebab ketaatan insan tadi kepadaku. Jadi dengan sebab ketaatan, ikhwan. Ya, tulab wa talibat. Ya, perhatikan semua bahwasanya Allah Ta'ala memuliakan hamba itu bukan banyak dengan sedikitnya harta, tapi apa? Dengan ketaatan. Semakin tinggi ketaatan semakin Allah muliakan, semakin tinggi ketakwaan semakin Allah muliakan, semakin rendah ketakwaannya maka ya sebaliknya semakin Allah Ta'ala tinggalkan dan hinakan. Inna akramakum indallahi apa? Atqakum, yang paling bertakwa, bukan aghnakum, bukan yang paling kaya di antara kalian. Jelas kan? Allah tidak katakan inna akramakum indallah aghnakum, yang paling Allah muliakan di sisi, yang paling Allah Ta'ala muliakan ya di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kaya di antara kalian, tidak, tapi atqa, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhinu man ahantu bi maksiati, akan tetapi yang aku hinakan adalah orang yang kuhinakan dia dengan sebab maksiatnya. Nah itu Allah menghinakan manusia itu karena sebab kemaksiatan itu akan semakin Allah hinakan. Bukan dengan sebab banyak dan dikitnya harta, enggak. Ya, bisa jadi orang yang miskin dihinakan oleh Allah, bisa atau tidak? Mungkin atau tidak? Orang yang miskin, fakir, miskin, tapi Allah hinakan dia. Mungkin atau tidak? Mungkin. Apakah karena sebab fakir dan miskinnya? Bukan. Tapi karena sebab apa? Karena kemungkarannya, kemaksiatannya, itu yang membuat Allah menghinakannya. Ya, makanya ada hadis disebutkan di antara manusia yang Allah Ta'ala benci adalah sudah miskin lagi sombong. Miskin tapi menolak kebenaran. Coba, sudah fakir, miskin tapi menolak kebenaran. Ya. Demikian juga kaya. Mungkin enggak orang yang kaya itu Allah hinakan? Mungkin. Ya, dan mungkin enggak orang yang kaya tadi Allah Ta'ala tinggikan, muliakan? Mungkin, sama saja, kedua-duanya kemungkinan bisa. Sama tadi miskin juga. Berarti tolak ukurnya bukan kaya dan miskin, bukan banyak harta dan sedikitnya, tapi pada ketaatan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wadih. Berikutnya, soal al-ibtila'u qad yakunu bil khair. Ujian itu kan kadang-kadang dengan kebaikan. Wa qad yakunu bisyarr. Kadang-kadang ujian itu dengan keburukan. Wa qad yakunu bil ghina, kadang-kadang ujian itu berupa kekayaan. Wa qad yakunu bil faqr, kadang-kadang ujian itu dengan kefakiran. Dalil ala dzalik, mana dalilnya? Kata beliau, mana dalilnya? Mana dalilnya? Bahwasanya ujian itu kadang kebaikan, kadang keburukan, kadang kebahagiaan, kadang kesulitan. Itu semua ujian para jamaah. Ya. Yang terpenting ketika kita menghadapi ujian tadi, kita bisa sukses. Tatkala Allah Ta'ala menguji kita dengan bertambahnya harta, kita sukses. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan kesulitan, kesempitan, kita juga sukses. Nah itu. Mana dalilnya bahwasanya ujian bisa dari dua sisi tadi? Ini ada banyak disebutkan oleh beliau, di antaranya surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji kalian sebagai fitnah, sebagai ujian maksudnya. Dengan apa? Bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Dengan keburukan dan kebaikan. Ayat yang lainnya dalam surat Al-A'raf ayat 168. Wa balawnahum bil hasanati wasaiat. Kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. La'allahum yarji'un. Tujuannya agar mereka kembali kepada
Allah, kembali kepada kebenaran. Nah, itu tujuannya. Ketika Allah Ta'ala menguji sebagian manusia dengan kebaikan-kebaikan, dengan bertambahnya harta, Allah ingin dia dengan bertambahnya harta tadi agar dia kembali lagi kepada Allah, lebih taat kepada Allah. Kalau dia tambah jauh, nah ini yang merana, ini yang dia akan terhina. Diluaskan usahanya, dibanyakkan hartanya, malah bertambah sombong, malah bertambah jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hati-hati. Dan ya semoga Allah Ta'ala melindungi kita. Ya, kadang kita melihat ada yang seperti itu, ya, ada yang seperti itu. Allah mengujinya, yang dahulunya kita dapati dia ya mungkin ekonominya samalah kayak kita, menengah ke samping. Ya kan, menengah ke samping. Ya, kemudian Allah luaskan usahanya, berhasil. Yang dahulunya bersama kita menghabiskan banyak waktu duduk di majelis ilmu, lama-kelamaan dia sibuk di meja kantornya gitu ya. Bukan di majelis ilmu lagi. Ya. Bahkan terkadang kita dapati, ada yang kita dapati yang dulu awalnya Masya Allah iltizam di atas sunnah. Ya kan? Iltizam di atas sunnah. Ketika ekonominya menengah ke samping, maka dia pun Masya Allah janggut terjuntai ke bawah, ya, celana naik ke atas mata kaki. Tapi setelah disibukkan dengan dunia dan harta, terbalik, janggutnya naik ke atas, ya kan? Celananya turun ke bawah, jadi isbal. Hidayah ya kawan, ya, hidayah, hati-hati. Ingat ini, ingat ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tidak melihat hanya pada kaya dan miskin, banyak harta dan sedikitnya, tidak. Baik. Nah, ini dia, ujian-ujian dari Allah. Ini dalil-dalilnya. Bisa juga dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 94, dalam surah Al-Mu'minun ayat 55. Ini hanya dalil-dalilnya. Surat Ali Imran 178, surat Az-Zumar ayat 49. Yang intinya semua menjelaskan kurang lebih sama. Ujian itu ada dua. Ada berupa kesenangan, kebahagiaan, kebaikan, berlimpahnya harta. Ada juga berupa kesusahan dan kesempitan. Terutama dalam surah Az-Zumar ayat 49 ini. Wa idza massal insana dur, jika insan itu ditimpa mudarat, da'ana, maka dia pun berdoa kepada kami. Tolong Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Usaha ini, susah ini, naikkan, tingkatkan, sukseskan. Betul-betul diuji oleh Allah. Gitu. Ya, tsumma idza khawalnahu ni'matan minna. Kemudian apabila doanya itu ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kami limpahkan nikmat dari kami kepadanya. Qala, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin. Ya, aku diberi kekayaan ini memang ini pintaranku memang ini. Sombong. Niru Korun dia. Ya kan? Harta Korun apa harta karun? Harta Korun apa harta karun? Ya, di Indonesia jadinya kaf ya. Ya, innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnah. Lihat, Allah mengatakan bahkan harta itu adalah fitnah yang Allah berikan tadi. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak paham itu sedang kena fitnah, sedang kena ujian. Baik, berikutnya biar selesai. As-su'al ma huwa wajhul inkar fi qoulihi ta'ala kalla bal la tukrimunal yatim. Apa sisi makna pengingkaran pada firman Allah kalla kata Allah, bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Ya, enggak begitu, enggak boleh. Ini pengingkaran. Tadi dia, kalla itu harfu rad'in wa zajarin. Tujuannya untuk mencegah kalimat sebelumnya itu. Jangan begitu. Apa sisi pengingkarannya kata beliau? Jawabannya adalah hada inkarun lil fahmil a'waj alladhi fahimahul insan. Ini pengingkaran terhadap pemahaman yang bengkok yang dipahami oleh insan. Ini merupakan fahmul a'waj, pemahaman yang keliru, yang bengkok dari seorang insan. Jadi diingkari dengan kalla tadi. Falaisal amru ayyuhal insan.
Yang menjadi tolak ukur wahai insan, ya, bukanlah sebagaimana yang kamu duga. Falaisal amru ayyuhal insan kama za'amta annaka idza akramakallah wa na'amaka tazunnu anna Allah radin anka. Salah ya insan, salah. Ini bukan tolak ukur wahai insan, seperti yang kamu duga. Apabila Allah memuliakanmu, memberikan nikmat yang banyak kepadamu, tazunnu anna Allah radin anka. Engkau duga bahwasanya Allah ridho kepadamu. Nah, itu ya. Bahkan terkadang kita dapati ada orang-orang yang tatkala dinasehati, ya, diajak kepada al-haq karena diketahui dengan jelas dia di atas kebatilan, dia di atas kemaksiatan, dinasehati. Tapi pada saat itu dia sedang dimudahkan usahanya, sedang dibanyakkan hartanya. Lalu dia pun menjawab nasihat itu dengan apa? Kalau sekiranya apa yang saya lakukan salah, kenapa usaha saya disukseskan? Tuh. Ya, banyak yang tertipu dengan itu. Kalau sekiranya saya salah sebagaimana yang kau nasihatkan, kamu tadi nasihati saya, ya, terima kasihlah, syukronlah. Saya berbuat ini riba, ini misalnya. Kenapa usaha saya sukses? Kalau memang ini saya salah, harusnya saya enggak disukseskan dong. Ya, ingat bahwasanya tolak ukur di sisi Allah Ta'ala bukan pada kaya dan miskin, banyaknya harta ataupun sedikit, ya, bukan itu. Jadi di sini makna kalla itu tujuannya adalah untuk apa? Mengingkari kesalahpahaman manusia yang menganggap bahwa apabila hartanya sudah diluaskan, nikmat sudah dibanyakkan, maka dia menganggap Allah telah ridho kepadanya. Padahal kalla, sekali-kali tidak demikian, itu maksudnya. Kalla, enggak begitu ya insan, enggak begitu. Wa annahu subhanahu idza dayyaqa 'alaika fir rizqi annahu ghairu radin anka. Jangan pula engkau menduga wahai insan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyempitkan rizkimu lalu kamu berkeyakinan Allah lagi enggak ridho kepadaku. Nah, salah lagi. Orang-orang yang sedang sedikit hartanya jangan salah lagi. Ketika dia disedikitkan hartanya, dia biasa saja atau dia miskin, fakir, jangan dia menduga bahwasanya Allah ini enggak suka kayaknya sama aku. Allah ini kayaknya jahat sekali, naudzubillah, ya, enggak ridho kayaknya kepadaku. Kok enggak sukses ini usahaku, ya, bangkrut terus. Kok enggak lancar-lancar nih rezekiku, kok miskin terus. Enggak boleh, ya. Ini adalah pemahaman yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla ya insan, jangan begitu ya wahai insan, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Falaisal amru ala hadzal fahm. Tolak ukurnya bukanlah dengan pemahaman ini, alladzi fahimtahu, sebagaimana yang kau fahami. Fallahu azza wa jalla yabtalil ibad bis-sarra wad-dharra. Ya, yang benar bahwa Allah memberikan ujian kepada hamba-hambanya dengan sarra wa dharra, dengan kebahagiaan dan dengan kesulitan. Wa jadirun bil insan ayyakuna sabiran indal bala. Dan yang lebih tepat bagi seorang insan, yang lebih layak bagi seorang insan agar dia bersabar ketika diuji dengan musibah, dengan kesulitan, dia bersabar. Syakiran ya fisarra. Kemudian dia bersyukur dengan ya ujian kebahagiaan. Nah, ini yang benar. Ketika diuji dengan kesempitan, dengan kemiskinan, maka dia sabar. Ini yang benar. Ketika dia diuji dengan kekayaan, dengan kebahagiaan, dengan keluasan harta, maka dia bersyukur, ya, maka dia bersyukur. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mukmin, menakjubkan urusan seorang mukmin, ya. Inna amrohu kulluhu khair, sesungguhnya urusan seorang mukmin semuanya itu adalah baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mukmin, tidak ada satupun bagi seorang ya melainkan untuk seorang mukmin. In asabat husarra syakara, jika dia mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu kebaikan baginya. Wa in asabat hudarra, jika dia ditimpa mudarat, sabara, maka dia sabar, fakana khairan lahu.
Baik. Berikutnya soal miratsu man alladzi yu'kal, harta warisan siapa yang dimakan dalam ayat itu? Jawabnya adalah kanu yakuluna mirasal yatama. Yakni mereka memakan harta warisan anak-anak yatim, wan nisa, memakan harta warisan para wanita, ya. Maksudnya ada yang meninggal dunia, kemudian yang ditinggalkan itu adalah para wanita yang harusnya mereka mendapat warisan, tapi karena wanita itu dianggap itu lemah, kemudian mereka memakannya, ya. Nah, wasairi du'afa, ataupun memakan harta warisan dari kaum du'afa, dari kaum yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, ada harta waris kemudian dimakan. Wallahu a'lam. Terakhir kata beliau di sini, soal waddih makna qaulihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Ta'ala, kalla min qaulihi azza wa jalla, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ini akan nyambung lagi ya. Apa makna kalla yang berikutnya ini? Maknanya wallahu a'lam, ma hakada yanbaghi an takuna akhlaquhum, yaitu tidaklah layak akhlak kalian itu seperti ini. La yanbaghi an ta'kulu mirasad du'afa wa mirasal yatama wa mirasan nisa wasairul miras alladzi la yahillu lakum bihadhihi surah. Tidak boleh kalian memakan harta warisan kaum du'afa, harta warisan anak yatim, harta warisan para wanita, dan seluruh harta warisan peninggalan orang. Tidak boleh kalian memakannya, itu tidak halal bagi kalian. Walayan bagi an tatakalabu hada at-takaluba asyadida 'alal mal. Jangan kalian, atau tidak layak kalian bersikap rakus, ya, dengan sikap rakus yang berlebihan terhadap harta, ya, karena watuhibbunal mala hubban jamma, saking rakusnya sama harta orang yang sudah meninggal pun disikat, kan gitu ya. Harta waris orang lain juga diambil karena melihat dia kaum du'afa atau masih anak-anak, ya, atau para wanita, maka mereka berlaku zalim. Habis ya? Tanda apa itu? Tanda syuruk. Nah, pas habis sudah ini. Kirain tanda sarapan pagi, enggak. Tapi cukup ya, insyaallah. Alhamdulillah sudah kita selesaikan ya dari ayat berapa tadi? 15 sampai 20. Insyaallah nanti kita lanjutkan di ayat 21 sampai terakhir ayat ke-30 dari surat Al-Fajr. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.